Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube Info Aura Panca. Kemarin di PT Gunbester Nickel Industry, GNI, di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, pada Sabtu malam, tanggal 14 Januari tahun 2023, terjadi rusuh bentrokan antara TKI lokal dan TKA Cina, yang menimbulkan 3 pekerja tewas, 2 diantaranya dari pekerja buruh Indonesia. Jangan bela Cina, jangan bela Cina, aparat tolong bela juga Indonesia. Dari beberapa sumber berita yang saya baca, bentrokan terjadi karena para buruh menuntut keamanan untuk para pekerja, agar jangan lagi ada korban yang meninggal akibat ledakan kebakaran saat buruh lagi bekerja. Juga tuntutan lainnya, agar bisa dipenuhi oleh perusahaan GNI, hingga buruh melakukan aksi mogok kerja. Dari tuntutan inilah, pemicu awal terjadinya bentrok, karena saat para buruh masuk ke area tempat mereka bekerja, mereka dihadang oleh TKA Cina hingga terjadi cekcok atau terjadi keributan, hingga menimbulkan perkelahian. Kenapa para TKA Cina melakukan perlawanan atau berani melawan para buruh lokal di Morowali, Sulawesi Tengah? Bahkan kenapa Bupati Morowali, Delis Julkasen Heri langsung mengecam kerusuhan yang terjadi dengan mengatakan kerusuhan tersebut adalah ulah provokator yang mempunyai kepentingan terselubung, dan TKA Cina yang diserang duluan. Seharusnya Bupati Morowali Utara jangan langsung mengeluarkan statement, yang malah terkesan membela TKA Cina tidak bersalah, dan seharusnya sebagai pejabat pimpinan daerah lebih mengutamakan rakyatnya atau para buruh lokal setempat. Selidiki dulu hingga tuntas, penyebab atau fakta yang sebenarnya hingga terjadi bentrokan atau kerusuhan antar TKA Cina vs TKI lokal. Dan selidiki juga dulu, adanya video-video amatir yang banyak beredar di medsos, soal terjadi peristiwa bentrokan atau kerusuhan antara TKA Cina vs TKI lokal, hingga akhirnya Sabtu malam, terjadi kejadian pembakaran di lokasi industri pengolahan nikel, smelter PT Gunbester Nickel Industry, GNI, di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, pada Sabtu, tanggal 14 Januari tahun 2023. Seperti dalam tayangan video ini, di mana TKA Cina dan TKI lokal ingin saling serang, seperti mau perang, mirip seperti di film-film. Dalam peristiwa bentrokan yang terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah, menurut pendapat Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, kejadian tersebut sudah dapat diduga jauh sebelumnya. Karena kebijakan pemerintah yang membiarkan banyaknya TKA dari China masuk ke Indonesia. Sudah sangat keterlaluan, kawasan industri yang terjadi di berbagai wilayah tanah air termasuk di Morowali Utara sudah seperti negara dalam negara. Kritik Jumhur melalui keterangannya, Minggu tanggal 15 Januari tahun 2023. Di kawasan-kawasan industri milik China itu, lanjut Jumhur, sudah menjadi rahasia umum bahwa upah TKA China berkali-kali lipat lebih besar dari upah pekerja lokal untuk jenis pekerjaan yang sama. Belum lagi fasilitas lebih bagus yang diberikan kepada TKA dengan alasan mereka orang asing. Bahkan beberapa aturan, termasuk aturan ketenagakerjaan, dibedakan dengan aturan yang umumnya berlaku di wilayah Indonesia atau sengaja diubah demi investor dari China. Seperti aturan pajak dan aturan tidak boleh diskriminatif terhadap pekerja, aturan ekspor hasil tambang wajib dijual dengan harga murah ke smelter-smelter yang notabene sekitar 90% milik China. Jelasnya, adapun yang dirasa menjadi penyebab ketegangan, papar Jumhur, adalah karena puluhan ribu TKA yang tidak berpendidikan layak atau pekerja kasar ternyata bisa menjadi pekerja di kawasan itu. Bahkan mereka tidak bisa berbaur dengan pekerja lokal akibat tidak diwajibkan berbahasa Indonesia seperti aturan yang pernah berlaku selama puluhan tahun sebelumnya. Melihat kondisi tersebut, Jumhur mendesak untuk segera dilakukan audit baik regulasi maupun pelaksanaan regulasi terkait dengan investasi dari China.
Sebab regulasi yang ada terlihat sangat merugikan, baik bagi pendapatan negara maupun dalam bidang ketenagakerjaan. Apa untungnya bagi rakyat Indonesia bila dalam investasi dari China ini bahan-bahan pembangunan pabrik dan mesinnya langsung diimpor dari China, perusahaan mendapat bebas pajak atau tidak bayar pajak tax holiday bisa sampai 25 tahun, membawa TKA kasar yang upahnya berkali-kali lipat dibanding upah lokal, paparnya. Balik kamari Fofoki. Dan apa yang menjadi penyebab yang sebenarnya? Apapun itu, pada intinya, semoga pemerintah dapat mengambil jalan solusi yang baik, untuk hak-hak rakyatnya, terutama para buruh pekerja lebih diperhatikan, terutama kesejahteraannya, atau mendapatkan upah yang layak, seperti yang diberikan upah yang tinggi kepada buruh TKA Cina.